Bersama-sama kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, kemurahan-Mu Tuhan. Penuhi setiap hati kami. Sama-sama kita nyatakan, aku rindukan Tuhan, sujud menyembah, ku serukan. Sama-sama katakan, Kau saja Tuhan, Kau saja yang layak. Rajaku berikan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, oh Kau saja yang layak, Kau layak disembah Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami datang di hadapan-Mu Bapa, membawa syukur kami, Yesus, Yesus. Kau saja yang layak. Sungguh-sungguh serta Kau saja yang layak.
sembah. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami memanggil nama-Mu ya Tuhan. Kami memanggil nama-Mu Yesus. Kami berseru di hadapan Tuhan. Di dalam masyarakat, mari Engkau hadir Tuhan. Sama kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Di dalam masyarakat, di dalam masyarakat. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Bersama Dia. Haleluya. Engkau mendengar setiap seruan kami Tuhan. Engkau mendengar pujian kami Bapa. Haleluya. Mari Engkau yang bisa berbahasa rohani kita berkata-kata dengan Tuhan dalam roh. Di dalam masyarakat, di dalam masyarakat, di dalam masyarakat. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, Engkau terus beracara di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami tidak mau datang dengan hati yang kosong ya Bapa. Tuhan, mari Engkau penuhi setiap hati kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga ada semangat, ada api yang membara dalam diri kami Tuhan. Sehingga kami bukan menjadi orang yang biasa-biasa, tetapi menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Engkau layakkan setiap kami Tuhan. Yesus. Oh haleluya Tuhan. Layaklah segala bangsa. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Agungkan Dia. Sembah Dia Yesus. Sebablah layak kudus, layak disembah. Oh layaklah segala bangsa. Yes Tuhan. You are Lord.
Yesus adalah sahabat kita yang terbaik. Amin semuanya. Mazmur kita, coba lambaikan tangannya. Masih mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Coba sedukan, haleluya. Amin. Bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau lebih lagi bersuka cita. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia tutup batu. Cintaku padaku takkan pernah
Haleluya Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Bapa. Yes. Mari sama-sama kita angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur di hadapan Tuhan. Hatiku percaya walau bumi bergoncang. Are you ready? Kasih setiamu. Mari katakan, ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Kasih setiamu tak berhenti. Kasih setiamu tak berhenti dariku. Haleluya. Aku tak percaya. Pada tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Percaya suara pasti diberkati setiap pujiannya, amin. Silakan duduk kembali, siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kita naikkan saudara diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau bersama kami Tuhan. Engkaulah andalan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami Bapa. Biarlah Engkau memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Angkat pujian. Di dalam kehidupan ini banyak persoalan yang menerpaku. Tantangan dunia menghimpit jalan imanku, hingga ku seakan tak kuat bertahan. Namun saat ku bertemu Kau Yesus, Kau berikan kami harapan yang baru. Harapan baru. Engkau jawablah hati untukku dapat menjalani hidup dalam kekuatan-Mu. Sekali dengan pujian ini dari awal kita sama-sama katakan. Di dalam kehidupan ini, terima kasih, banyak persoalan yang
kebenaran Tuhan, seperti Kau tetap setia kepada kami. Terima kasih, hati kami bersyukur. Pagi ini kami tahu Kau mencari orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Kami tahu Kau tertarik kepada orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kami mengerti dan setiap kami boleh dibangunkan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa memberkati jam-jam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semua kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Amin. Haleluya. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, be not afraid, only believe, katanya begitu ya. Jadi katakan bersama dengan saya, only believe. Only believe ya. Mari kita akan melihat beberapa hal dari Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21 mulai. Kita akan membaca Markus pasalnya yang kelima ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Haleluya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, sekarat, hampir mati ya. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Cerita ini dibagi menjadi tiga bagian ya. Ini bagian yang pertama ya. Tuhan Yesus itu sibuk sekali. Sejak dia masuk dalam pelayanan umur 30 tahun, sibuk. Lebih sibuk dari saudara, lebih sibuk dari kita yang hari ini merasa sudah sibuk. Ya sibuk sekali. Lalu ya saya, tapi Tuhan Yesus itu jaga kesehatan, ya. Pernah dengar Tuhan Yesus masuk angin? Kita baru sibuk dikit aja masuk angin kita, ya toh. Jadi Tuhan Yesus ini luar biasa. Dia sangat sibuk sekali. Dan kita melihat di scan yang pertama, kita melihat ada orang yang namanya Yairus. Dia kepala rumah ibadat. Dan Alkitab mencatat dia tersungkur. Hanya 3 Injil yang menceritakan cerita ini. Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes tidak nulis. Dan kalau saudara bandingkan, memang sedikit ada perbedaan. Ya, kalau Markus berkata tersungkur. Kalau Matius dan Lukas berkata menyembah. Ya, tapi saya tidak bicara soal itu. Ya, karena nanti saudara akan melihat mungkin Matius nulisnya ketika di scan yang ketiga. Ya, di scan yang pertama itu kejadian seperti begitu. Nah, kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa di dalam perjalanannya menuju ke rumah Yairus, kalau kita baca itu nanti ada hambatan. Karena apa? Karena ada seorang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, uangnya sudah habis, dia menjamah jubahnya Yesus. Ya. Dan kemudian di scan yang ketiga, Tuhan Yesus melihat di rumahnya Yairus orang atau seorang anak yang sedang mati. Umurnya berapa? 12. Bisa gitu ya. Yang satu sakit 12 tahun, yang satu umur 12 tahun mati. Gitu ya. Saya rasa kalau kita selidiki banyak hal nggak habis-habis. Makanya saudara bacalah Alkitab, nggak pernah akan habis. Ya. Dan itu merupakan sesuatu kekuatan iman yang luar biasa. Kalau kita melihat di ayat yang ke-35, kita lompat ya. Kalau saudara bawa Alkitab, saudara bisa lihat di ayatnya yang ke-35. Kita lompat di ayat yang ke-35 karena saya akan soroti di situ. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati.
apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru, ya. Jadi perjalanan iman Yairus, orang yang beriman itu ada hambatan. Hambatan yang pertama yang dia dapatkan adalah ketika orang-orang berkata, anakmu itu sudah mati, ya. Jadi ini selalu saja terjadi di dalam pertumbuhan iman kita. Tetapi Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-36, bagus banget saudara, berkata gini, tetapi Tuhan Yesus atau tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada Yairus, kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Bahasa Inggrisnya apa? Not afraid, only believe. Sebetulnya saya mau kasih judul itu, jangan takut, percaya saja. Tapi kan di Australia bahasa Inggris sedikit boleh ya? Be not afraid, only believe. Kita renungkan hal ini sama-sama. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, najis itu kalau ketemu sama Yesus jadi tahir, ya toh? Orang sakit pendarahan itu dianggap najis, makanya dia mendesak-desak, dia berusaha. Karena apa? Orang Yahudi menganggap orang yang sakit pendarahan najis. Artinya kalau dia mengenai sesuatu yang dia kenai itu najis. Termasuk Tuhan Yesus ketika dijamah jubahnya jadi najis. Harusnya seperti begitu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang najis begitu ketemu sama Tuhan, dia jadi tahir, sembuh, ya, ditahirkan. Karena Tuhan kita itu Tuhan mengatasi segala kenajisan. Jadi saudara, kalau saudara sedang dalam keadaan tanda petik najis, saudara jangan lari kepada Tuhan. Justru kalau kita merasa kita ini dikucilkan orang karena kejahatan kita, kejelekan kita. Tadi Tuhan Yesus berkata, dia andalan kita. Kita datang kepada dia dan dia akan mentahirkan segala kelemahan kita. Dia mentahirkan dalam keadaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, 12 tahun sudah sakit, ya. Dan kita melihat Tuhan itu memberikan pentahiran di dalam kehidupan yang ada. Hal yang sama juga akan terjadi ketika nanti Tuhan Yesus itu datang kepada rumahnya Yairus. Karena mayat itu bagi orang Yahudi juga apa? Najis. Ya. Jadi tadi najis karena kelemahan yang ada, ini najis karena sudah jadi mayat. Dan Alkitab mencatat ketika Tuhan Yesus datang ke sana, ya, ada halangan yang kedua, saudara. Tuhan Yesus ketemu sama mereka di rumah Yairus. Mereka ada orang yang nangis, saudara. Ada orang yang nangis gitu ya. Tetapi perhatikan, rupanya Tuhan Yesus itu tidak memperhatikan orang yang tidak punya iman, ya. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus itu yang akan diperhatikannya dengan serius. Maaf, kalau saudara merasa sudah beriman kepada Tuhan tapi tidak ada perhatian Tuhan, mungkin saudara salah. Ya, apakah bisa Pak orang di gereja datang ke gereja dalam ibadah tapi tidak punya iman kepada Tuhan Yesus? Oh, ya ada. Tahu sih ada. Dengar cerita ya ada. Percaya itu ya ada. Tapi ketika dalam persoalan kemudian kita beralih, ya, apakah Tuhan itu Tuhan yang hidup? Apakah Tuhan bisa menolong saya? Orang beriman itu biasanya ditandai dengan apa? Tindakannya mempercayakan diri kepada Tuhan. Ya. Makanya saya encourage kalau sudah punya iman kepada Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, deklarasi imanmu kepada orang lain. Sehingga engkau bukan 50-50. Kadang beriman, kadang tidak. Kapan itu terjadi? Ketika di titik rendah dalam hidup kita. Ada lagu baru nanti kita nyanyi sama-sama. Orang tuh bisa sampai titik rendah.
Nah kalau sudah sampai titik rendah, saudara diuji imanmu. Apakah kita ini sebagai orang yang beriman kepada Tuhan? Nah berita hari ini, orang yang tidak beriman kepada Tuhan tidak menjadi perhatian Tuhan. Saudara ditinggal sama Tuhan. Ya, ini mengganggu ini. Orang yang tidak punya iman kepada Tuhan mengganggu. Ketika Tuhan Yesus berjalan bersama Yairus, saudara kasih Tuhan, ada satu rombongan yang berkata kepada Yairus, Yairus, sudah anakmu mati, jangan susahkan guru. Gitu ya. Saudara kasih Tuhan, Alkitab mencatat Tuhan tidak memperhatikan yang itu, tapi Tuhan memperhatikan Yairus. Lanjut tak nih ya? Lanjut tak nih? Karena Yairus datang kepada Yesus. Ketika dia berkata, anakku setengah mati. Di tengah jalan, waktu dia bersama dengan Tuhan Yesus, ada rombongan yang tidak beriman kepada Tuhan. Karena gini, Tuhan Yesus itu kan dia hanya menyembuhkan, bukan membuat orang mati jadi hidup. Nah Yairus punya kesempatan sebetulnya pada saat itu berkata, Tuhan Yesus, thank you very much. Aku nggak mau ngerepotin kamu, gitu ya. Sudah, karena anakku sudah meninggal. Lumrah kan? Orang hidup mati lumrah kan? Ya sudah, nangis sebentar, tolong doakan aku mau pulang ngurus anakku. Betul? Tuhan Yesus tungguin. Apa respon daripada Yairus? Tetapi Yairus tetap memandang kepada Tuhan dan dia mau Yesus datang ke rumahnya. Perhatikan ya. Dan Alkitab mencatat orang-orang yang tidak beriman tidak digubris sama Tuhan. Tuhan berkata kepada Yairus, "Don't worry, tidak usah takut, karena dia lihat ada iman di dalam hidupnya." Dan dia berkata, "Only believe." Percaya saja. Wah, itu luar biasa. Yairus tegak untung, dia berkata, let's go, pulang. Mungkin dalam pikirannya begini, ya gak apa-apa, nanti di rumah dia nanti akan mimpin kebaktian penguburan, mungkin begitu ya. Nah rupanya setelah mereka sampai kepada di rumah yang ada, saudara yang dikasih, ya, respon dari Yairus luar biasa. Dia lanjut percaya. Dan nah di sini di scan yang ketiga ini Alkitab, kalau saudara percaya, kalau baca panjang sekali ya, yang kita baca di sini Yairus bukan lagi tersungkur, tapi Alkitab mencatat dia menyembah kepada Tuhan. Maka mungkin Matius dan Lukas nyatetnya peristiwa yang ini nih, yang scan yang ketiga itu ya. Tapi pokoknya tidak ada deh kontradiksi yang ada. Perhatikan, hal yang pertama najis berubah menjadi tahir. Tetapi hal yang kedua, perhatikan ya, tidak beriman itu akan ditinggal sama Tuhan. Orang yang tidak beriman akan ditinggal sama Tuhan. Walaupun saudara datang ke gereja, saudara melakukan ibadah ya, tapi kalau dalam hati tidak ada iman kepada Tuhan, saudara pasti akan ditinggal sama Tuhan. Nanti kelihatan, orang ini satu kali akan hilang. Nanti orang ini satu kali akan menjadi kecewa berat. Nanti orang ini akan menjadi pengacau di jemaat. Itu begitu. Karena apa? Karena dia tidak beriman kepada Tuhan. Dia hanya mau percaya dengan apa yang dia lihat. Nah sebagai anak Tuhan, kita harus percaya sebelum melihat. Karena iman kan itu mempercayai segala sesuatu yang belum terjadi. Kan begitu kan? Sebagai pengharapan. Karena orang yang beriman punya pengharapan. Kalau orang tidak punya iman, nggak punya pengharapan. Nah saudara, di rumah Yairus kita melihat ada masalah lagi untuk menghalangi iman percaya Yairus kepada Tuhan. Kenapa? Kan sudah banyak orang yang berkumpul di situ. Ada pemain-pemain seruling, ada yang nyanyi. Nyanyi, nangis maksud saya. Nangis banyak orang. Yang mati umurnya berapa? Hubungannya apa? Orang mati 12 tahun dengan orang-orang tua banyak begitu nangis, tenang juga tidak pasti.
Tapi nangisnya saudara itu nangis seperti orang-orang Chinese itu, Caima, ya. Jadi rupanya Caima sudah ada pada waktu perjanjian yang bukan lama, gereja mula-mula dulu. Dan memang ada tingkatannya menangis. Ada yang menangis yang meraung-raung sampai keluar air liur, air mata, air hidung gitu ya. Tergantung pembayaran. Jadi nangis bayaran. Kalau bayarannya gede, nangisnya kencang. Buktinya apa? Nanti ketemu sama Tuhan Yesus, diusir sama Tuhan, berubah jadi apa? Nangisnya berubah jadi apa? Kita nggak pernah cerita, nggak pernah dengar cerita ini. Berubah jadi tertawa. Itu kok bisa ya? Karena ini memang bayaran saudara. Orang-orang yang didatangkan untuk membuat suasana menjadi haru. Loh, nangis ini nular loh saudara. Nular nggak? Coba aja 2-3 nangis. Saya ingat itu waktu si papinya Pak Beri meninggal. Tangisan pertama dimulai dari Ibu Natali, kemudian anaknya, kemudian yang simpati. Di sini saudara itu pada nangis nular. Padahal juga mungkin saudara nggak terlalu dekat-dekat. Kalau Bu Natali ya dekat lah ya, mertua. Kalau nggak ada dia nggak dapat Pak Beri. Ya kan? Nangis sebagai betul-betul perasaan itu nular. Nah itu juga begitu Bapak Ibu ya, karena bayarannya gede, nangisnya wah, serulingnya ditiup wah, sampai melengking, pokoknya suasananya jadi haru lah. Betul ya? Nular. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata gini loh, kalau berduka cita gak usah kepanjangan ya. Kalau kita lagi berduka cita, gak usah terlalu panjang. Karena kita orang beriman. Orang beriman itu punya pengharapan. Katakan sama sebelahmu, kita punya pengharapan. Lo boleh nangis, tapi gak usah sampai pakai seruling sampai begitu. Itu ya, supaya apa? Supaya kelihatan sedih. Lah nanti kalau begitu nangis, ada kecoa lewat, kena gitu, jadi mana gitu saudara. Nggak murni gitu loh saudara ya. Nah orang yang di dalam Tuhan kalau berduka cita itu tidak seperti orang yang tidak beriman. Sebab orang yang tidak beriman tidak punya pengharapan. Kata punya pengharapan, mau ditinggal istri, mau ditinggal suami, bela sungkawa ada, ya kan? Tetapi kita punya pengharapan, bukan dia yang balik, tetapi kita yang datang kepada mereka. Amin. Sebab di dalam Tuhan kita punya pengharapan. Itu sebabnya orang yang tidak punya iman itu saudara tidak menjadi perhatian Tuhan. Bagi orang yang beriman, justru itu Yesus akan menjadi pemimpin atau kepala di dalam kehidupan kita. Jadi begini, ini nangis-nangis nih, orang banyak nangis-nangis. Dan saya berkata, oke nih, kan sudah mulai membawa suasana si Yairus dan istrinya. Alkitab tidak mencatat sih Yairus ngomong apa, itu tidak mencatat. Mungkin begitu masuk ke rumahnya, hatinya itu kemudian terpengaruh dengan suasana yang ada. Itu yang dibayar itu saudara. Ketika melihat Yairus tambah kencang, jadi kornya tambah kencang sehingga Yairus nggak bisa ngomong apa-apa. Suasananya dibuat kayak begitu, mirip gereja kayak gitu ya. Di gereja tuh kan gitu, kadang bukan iman kepada Tuhan, tetapi karena terpengaruh. Yang lain, teriak-teriak, kita ikut teriak-teriak. Saudara, hidup kita harus dibangun dengan iman. Pemahaman akan firman akan membuat saudara stand boldly. Kalau saudara nggak ngerti firman, yang lain nangis ikut nangis. Saya tidak ingin itu terjadi, tapi kita kuat di dalam iman. Itu sebabnya saudara baca firman sebanyak-banyaknya. Saudara tidak ngerti, saudara merenung. Saudara merenung masih tidak ngerti, saudara datang dalam ibadah. Ketika hamba Tuhan menguraikan, saya berdoa, hikmat dan akal budi akan dibukakan dalam hidup saudara. Amin. Be strong in word. Jadi kuat di dalam iman. Sehingga kalau ada ajaran-ajaran yang masuk dalam kehidupan kita,
saudara berkata, oh yang ini tidak perlu kita ikuti, oh yang ini perlu kita imani, oh yang ini perlu kita lakukan. Saudara, itu nanti akan membuat saudara dan saya menjadi kuat dan melihat mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Karena sudah ada yang posisinya sekarat kayak anaknya itu, anaknya Yairus. Mungkin di dalam relationshipmu, mungkin di dalam usahamu, mungkin di dalam pelayananmu, membuat saudara menjadi lemah, tidak berdaya. Tuhan Yesus berkata begini, kamu ngapain nangis? Anak itu tidak mati, tetapi apa? Tidur. Itu yang nangis, yang main seruling, tiba-tiba berhenti, berdiri dan ketawa. Hahaha, kan? Bayangan kan? Ketahuan banget. Orang mati kok dipikir apa namanya tidur. Ini jenis orang yang tidak beriman, yang akan ada di rumahnya Yairus, akan ganggu imannya Yairus yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus take over. Makanya kalau kita beriman kepada Tuhan, nanti akan terjadi dia take over otoritas kita untuk menentukan segala sesuatu yang kita akan buat. Bayangin, Tuhan Yesus kan tamu, ya toh? Masa tamu bisa bilang gini, kamu keluar semua? Ya kan mesti minta izin dulu dong sama tuan rumahnya, boleh nggak saya usir mereka keluar? Kan bisa gitu ya? Karena Yairus punya iman kepada Tuhan, Tuhan ambil alih akan posisi yang ada, ya usir orang itu. Seharusnya Tuhan Yesus dong yang diajak sama Yairus dan istrinya untuk pergi ke kamar si anaknya yang mati. Kan Tuhan Yesus belum pernah ke rumah dia. Tetapi Alkitab mencatat, mungkin nanti baca ya saudara, cerita saya nanti saudara pasti ingat. Tuhan Yesus yang berkata begini, ayo kita ke kamar anak itu. Iya saudara. Dia nggak tanya kamarnya di mana. Yesus tahu nggak sih? Dia tahu. Tapi sering pura-pura tidak tahu kepada kita. Tapi dia tahu. Isi hatimu. Dia tahu. Tapi ketika kita beriman kepada Tuhan, dia take over dan dia akan tunjukkan di sini yang akan mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, dia masuk ke kamar dan Alkitab mencatat yang diajak 3 muridnya. Apakah ini kebetulan? Hebat loh Tuhan itu. Ya, dia pilih tim inti 12 kan Rasul, dipilih 3. Petrus, Yohanes, Yakobus. Dia pilih 3. Peristiwa ini terjadi 3 kali, saudara. Ya, selain di tempat ini, di tempatnya Yairus, Tuhan bawa 3 anak ini ketika apa? Ketika dia menghadapi kematian, supaya jadi saksi. Jadi sebetulnya Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Itu menjadi pengharapan yang luar biasa. Tuhan bawa saksi tentang kematiannya, dan Tuhan juga bawa saksi tentang kebangkitannya. Saudara, ketika 3 murid Tuhan ini dibawa kepada Yairus, dia mau berbicara tentang aku ini kebangkitan, bahwa untuk bangkit orang harus mati dulu. Ya, peristiwa yang lain ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa, menghadapi kematiannya, dia berkata, sanggupkah kamu menemani aku? Ya, 3 orang ini tidak sanggup, saudara. Tidur, bangun-bangun lihat ada Musa, ada Elia, dan Tuhan dipermuliakan luar biasa. Tuhan bicara lagi, sanggupkah kamu menemani aku ketika dia berdoa? Dalam menghadapi kematiannya, 3 orang ini diajak tetapi tidak sanggup. Tidur, 1 jam tidur.
Tuhan mau berbicara, aku harus mati, tetapi aku juga harus bangkit, karena akulah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Makanya saya suka kalau nyanyi kayak tadi, suka sebab nyanyi kepada Tuhan yang hidup dan Dia melihat. Kita bertata di atas pujian. Saya doakan anak-anak muda ini nanti jadi kegerakan anak-anak muda yang luar biasa di kota ini. Iya toh? Wah, bikin kebaktian itu gimana begitu ya? Yang isinya anak-anak muda. Gitu. Kalaupun keluarga muda. Gitu. Kalau mama datang duduknya belakang. Muda yang tak usah pakai kursi mungkin ketika nyanyi menyembah Tuhan. Ini belum ada. Di sini belum ada. Mulai aja. Ya. Mulai di mana? Kayak pakai kursi, tetapi sejak muda mereka bahasanya jangan bahasa Indonesia kalau bisa. Ya. Bahasanya bahasa Inggris gitu. Harus kursus bahasa Inggris ya mudah-mudahan. Gitu. Bapak mau bahasa Inggris? Little sih I can, saudara ya. Gitu ya bisa. Ya mudah-mudahan gitu. Nanti Pak Beni nanti lagunya Inggris semua. Ya, wah ya. Mereka juga punya nama gereja. Apa itu? Crown of Throne katanya. Bahasa Indonesianya mahkota duri gitu. Biasa. Kita doakan ya, mereka akan bikin ibadah khusus hari Kamis di pertengahan minggu. Tahu? Ini mulai dari 10, 15 nggak apa-apa, terus saja. Kalau perlu 3 bulan pertama doa dan puasa. Ini timnya doa dan puasa. 3 bulan. Biar nanti malaikat yang memberitahukan kepada yang lain bahwa ada kebaktian di Crown of Throne. Saudara mau mendoakan? Betul. Salah ngomongnya ya. Apa? Karena mama? Ya betul kok. Aku tak dulu lah pokoknya di apa namanya, di translate sendiri. Balik lagi. Mereka masuk ke kamar dan mereka melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Orang yang memang sudah mati, yang di luar yang tidak beriman sana ketawa-ketawa. Loh, Yairus kamu salah bawa. Ya, mestinya kamu bawa dokter, bukan bawa Yesus. Orang sudah mati, dikatakan tidur, katanya begitu. Mereka mentertawakan di luar. Tetapi Tuhan Yesus masuk ke kamar itu bersama dengan 5 orang yang lain, orang tuanya dan 3 muridnya. Dia berkata, "Tali takum." Wih, bagus ya. Bahasa apa itu? Bukan Arab. Arabi. Nah, bahasa yang dulu itu sebetulnya yang banyak dipakai bahasa Ibrani. Orang-orang Yahudi pakai itu, tapi ini pakai bahasa Arab. Itu bahasanya orang kafir, saudara. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, pakai bahasa apa saja Tuhan bisa melakukan mujizat. Tapi bahasa yang di dunia ini yang macam-macam, Indonesia aja punya berapa Pak bahasanya? Wih, etnisnya banyak gitu ya. Bahasa yang kita banggakan itu nanti tidak ada di surga. Sedang pikir nanti kita di surga pakai bahasa apa? Yahudi? Bahasa roh? Bahasa roh. Alkitab mencatat, Paulus berkata begini. Ya, ketika dia naik ke langit lantai 3, ingat ya, lantai 1 itu ini. Ya, lantai 2 itu ruang angkasa. Lantai ketiga itu surga di mana Tuhan berada. Dia pernah naik ke sana dan dia simpan itu sekian lama, 12 tahun atau berapa tahun ya. Dia simpan untuk bisa disiarkan sampai 1 kali. Paulus nggak tahan ini, mau sampaikan apa yang terjadi di surga. Jadi direkam dulu, dipikirkan dulu sebelum dia sampaikan. Sekarang ada orang baru ke surga, katanya dia dibawa ke surga, baru dibawa ke surga besoknya sudah cerita, sudah sampai surga. Saudara, hati-hati. Ya, karena di surga itu misterinya Tuhan. Dia berkata, aku mendengar satu bahasa. Dan bahasa itu tidak ada di surga, tidak ada di bumi. Jadi ada bahasa yang baru. Terus nanti gimana Pak? Komunikasinya gampang. Pokoknya sampai sana langsung tahu bahasanya. Nggak perlu les.
Amin. Saudara kayak orang nggak percaya gitu, saya sudah sedikit. Ya, ada. Loh, siapa namanya Adam dan Hawa itu pakai bahasa apa? Perlu belajar dia? Enggak perlu belajar, langsung bisa komunikasi sama Tuhan. Jadi nanti sampai di sana kita langsung tahu, wih bahasa langsung bisa ngomong. Surga itu kayak begitu loh, saudara, hebatnya. Kita di sini struggling, ya. Masuk ke sini umurnya sudah 4 tahun, berapa tahun? Orang mau sekolah saya suruh sekolah bahasa. Saya kasih ya dia stres ya. Gak apa-apa Pak, don't worry. Ada satu bahasa yang kita langsung bisa. Nanti bahasa surga. Make sure masuk surga Pak. Kita akan melihat nanti. Nah saudara yang dikasih itu orang beriman diperhatikan oleh Tuhan, dan Alkitab berkata salib takut. Dan orang yang najis, mayat yang najis, ketika disentuh sama Tuhan Yesus, dia pakai. Jadilah ya. Yesus berkata, beri dia makan dan lapar. Mujizat dinyatakan Tuhan luar biasa. Yesus berperan untuk mengambil keputusan dari keluarga ini. Makanya kalau keluarga beriman kepada Tuhan, Tuhan pasti take over akan hidup saudara. Kalau kita bekerja, pekerjaan kita diserahkan kepada Tuhan, Tuhan take over dalam kehidupan kita. Kalau pelayanan kita serahkan kepada Tuhan, dia take over dalam kehidupan kita. Persekutuan dengan Tuhan membuat saudara dan saya itu bisa punya hikmat dan akal budi. Nah ini indah di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir saya mau sampaikan kepada saudara adalah percayalah dulu sebelum engkau itu melihat. Nah ini kan susah. Orang kan sukanya percaya ketika dia sudah melihat. Ya toh? Lihat dulu dong. Tapi mari kita belajar hari ini, belajar percaya untuk bisa melihat. Jangan belajar percaya dari melihat. Itu namanya iman. Kalau kita percaya, kemudian kita melihat, itu iman Bapak Ibu. Nah Tuhan itu memperhatikan orang yang percaya terlebih dahulu. Ya, karena memang dia pengharapan buat kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya. Terakhir ya, saya simpulkan. Kesimpulan yang pertama, Yesus sengaja memilih kita untuk bisa melihat atau menjadi saksi tentang kematiannya, kebangkitannya, dan kehidupan yang ada. Saudara lebih confidence. Kalau saudara bicara soal Yesus, saudara lebih confidence. Yesus hidup. Nah buktinya kayak begitu, nunggu tanggal mainnya. Nah kita berani. Banyak anak Tuhan ketika dihempas dengan sesuatu yang luar biasa, ingat dewa-dewa yang lain, ingat Allah-Allah yang pernah dia ada. Saudara, the only one, ya Yesus, engkaulah satu-satunya juru selamat. Dia hidup, saudara berteriak dia dengar, saudara nangis dia melihat, saudara terharu dia elus hidup saudara. Amin, betul nggak? Betul nggak? Ya tuh. Kita ini lagi susah di titik terendah kata lagu nanti kita nyanyikan. Dia elus tuh kita, kuat itu. Di tengah-tengah persoalan yang sulit kita hadapi, kayaknya ruwet nggak mungkin selesai. Dia ada itu bersama dengan kita, namanya Immanuel. Saudara yang dikasih Tuhan, kita diminta menjadi saksi tentang kematian Tuhan. Dan kita juga diminta menjadi kesaksi tentang kebangkitan dan tentang kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan anak-anaknya. Sehingga kita beriman kepada Tuhan. Dan yang kedua, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa menjadi satu peringatan dalam hidup ini ada mati dan ada bangkit. Ya, kalau kita tidak berpengharapan dan tidak percaya ada kebangkitan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya sudah kita hidupnya sembarangan, paling nanti mati, that's it. No, kita punya iman bahwa sementara, selesainya di kematian, tetapi kekal, mulainya dari kematian. Makanya hati-hati kita, ya. Hidup mungkin tinggal beberapa saat lagi, tetapi kita sudah mempersiapkan. Makanya hidupnya sungguh-sungguh ya, Bapak Ibu ya, sungguh-sungguh seperti orang yang beriman gitu loh. Kalau lagi susah ya, jangan udah
udah nggak mau mandi, nggak mau makan gitu. Baru di lay off, udah lemas gitu, jalannya nggak tegap, jalannya sudah begini, baru 2 hari gitu. Saudara, ada pengharapan. Oh, saya di lay off. Yang lay off termasuk 5 gadis bodoh. Dia akan ketemu dengan 5 gadis yang pandai. Saudara, pernah kan mendengar kesaksian-kesaksian orang seperti begitu? Ada seorang hamba Tuhan, dia juga seorang farmasi. Tingkatannya sudah tinggi di pekerjaan itu, tapi karena dia melayani Tuhan sungguh-sungguh, satu kali dia di lay off. Dia di lay off, tingkatannya udah tinggi. Sarjana farmasi, sulitnya apa mencari kerjaan? Ya, tapi Tuhan proses selama 12 bulan gak dapat pekerjaan. Habis savingnya, saudara. Tapi dia memang seorang betul yang tahu hidupnya itu untuk Tuhan, ya tahu, ya dia bilang sama istrinya, ya kalau kita nggak bisa makan lagi di restoran, ya kita makan di rumah dong. Kalau makannya tidak bisa 3 kali, ya 2 kali dong. Kalau sampai tidak ada yang dimakan, ya puasa dong. Hamba Tuhan kan begitu, saudara. Istrinya berkata, ya itu buat kita. Bagaimana buat anak-anak? Bawa sini anak-anak. Dia ngomong sama anaknya persis kepada istrinya. Saudara. Akhirnya seluruh keluarga tahu, ya sudah, ini prosesnya Tuhan. Mulai tidak jajan di luar, kemudian mulai 2 kali makan sehari, kemudian sampai doa puasa. Dan Tuhan melihat mereka tetap bersuka cita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bulan yang ke-12 dia dapat tawaran pekerjaan. Dan saudara tahu gajinya berapa? 5 kali lipat dari gaji yang waktu sebelumnya. Dan Tuhan ropel, itu gantian luar biasa. Tapi nunggunya berapa? 12 bulan. Saudara nunggu berapa lama? Udah, Pak. Ini sudah mulai melorot nih, Pak. Ya, mulai melorot nih. Sudah mulai minus nih, Pak. Saudara, Tuhan berkata, jangan takut. Only believe. Taruh tanganmu di dada. Katakan bersama dengan saya. Jangan takut. Only believe. Sekarang lihat ke atas. Jangan takut. Only believe. Tuh lihat, Tuhan tersenyum buat saudara. Itu tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Haleluya. Dan saya percaya ketika Tuhan Yesus itu melihat imanmu dan imanku, dia perhatian luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyi yuk lagu itu. Lagu relatif baru dan saya diajari sama siapa namanya Jesa. Jesa dulu. Ku kagumi, biar dia nyanyi dulu, suaranya mirip Insinyur Niko. Terus kemudian kita sama-sama, ya biar dia nyanyi dulu, nanti saudara tahu, kita nyanyi sama-sama, kita nyembah Tuhan, kemudian kita berdoa. Saya ingin berdoa buat saudara, haleluya, biar iman kita tuh betul-betul iman kepada Tuhan. Saudara diberkati Tuhan hari ini, haleluya. Beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Cek. Dicek. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Ya Tuhan, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan
indah sebagai Bahan bumi. Berserah kepada Tuhan. Tidak pernah Tuhan meninggalkan orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak diperhatikan sama Tuhan. Walaupun saudara sibuk di gereja, walaupun saudara sibuk beribadah, kalau engkau tidak ada iman, bahkan ditinggal sama Tuhan. Sering di dalam hidup kita Tuhan berhenti sejenak untuk melihat apakah engkau masih punya iman kepada Dia. Di titik terendah, apakah engkau masih bisa berkata, "Engkau andalanku Tuhan. Kalaupun aku harus mati, firman-Mu berkata itu adalah keuntungan bagi aku." Bapak Ibu, kalau ada yang mau renew iman kita di hadapan Tuhan, kalau kau sudah ragu lagi, saya ingin berdoa buat saudara. Atau kalau saudara masih ragu-ragu menerima Yesus dalam hidupmu, saya mau beritahu kepada saudara, Yesus itu hidup. Dia tahu sampai apa yang menjadi kebutuhanmu. Dan ketika kita beriman kepada Tuhan, apa yang Dia lakukan, Dia take over kehidupan kita, Dia take over pekerjaan kita, Dia take over pelayanan kita, Dia take over keluarga kita, Dia take over segala apa yang kita punya, dan Dia tahu membawa kepada cara yang terbaik. Saudara ambil keputusan hari ini. Kalau ada mungkin yang belum dibaptis, kau masih ragu akan Dia, dan hari ini kau melihat bahwa Tuhan Yesus yang kita puji, kita muliakan hari ini adalah Dia yang hidup. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Dia. Hubungi kami supaya kami bisa melayani kau lebih. Masuk di dalam baptisan, karena baptisan adalah tanda orang beriman. Tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang otomatis saudara menjadi orang beriman. Ada proses iman yang ada. Haleluya. Gak usah perhatikan yang lain. Kalau kau mau menanggapi akan Yesus yang hidup itu dalam hidupmu, kau mau renew imanmu di hadapan Tuhan, cukup taruh tanganmu di dadamu saat ini. Menyerahkan akan kehidupanmu, persoalanmu, masalahmu, titik terendahmu, bahkan hari ini di hadapan Tuhan. Bapa surgawi, kau melihat orang-orang yang mendengar firman-Mu hari ini bahwa Engkau hidup, Engkau bangkit, Kau melihat akan keadaan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, taruh iman yang baru dalam kehidupan anak-anak-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mau waste our time, tidak mau membuat waktu kami dengan kami hanya mencoba-coba dan ragu-ragu, sebab Engkau tidak pernah memperhatikan orang-orang yang tidak memiliki iman
beriman kepada Tuhan, walaupun secara tubuh kami ada di gereja, tetapi hanya memperhatikan orang-orang yang berkata, Tuhan, aku terima Engkau di dalam hidupku dan aku percayakan hidupku dalam tangan-Mu mulai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kau sudah sampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu. Roh Kudus, Kau Tuhan yang akan menyertai perjalanan hidup kami. Hamba-Mu berdoa biar Kau menguatkan dari waktu ke waktu, sehingga setiap umat-Mu di tempat ini boleh disebut menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kami tidak peduli titik terendah kami, kami tidak peduli titik medium kami tidak peduli titik tinggi kami, tapi yang kami pedulikan Kau Tuhan atas kehidupan kami, dan Kau akan terus memproses kehidupan kami sehingga kami masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Beri kemuliaan yang paling baik. Haleluya. Nyanyikan kor ini sama-sama, tak terbatas sedang berjuang mencari visa, berjuang untuk mencari pekerjaan. Tuhan, kami melihat Kau Tuhan yang mempunyai alam semesta ini. Hamba-Mu berdoa biar Kau mencukupkan, membuka lapangan pekerjaan yang baru. Kami berdoa untuk yang sakit Tuhan, baik yang di sini maupun di luar sana. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami teringat akan saudara kami David yang cukup panjang masa sakit yang ada. Kami doakan dari tempat ini juga di dalam nama Yesus. Yehova Bapa kami, Tuhan yang menyembuhkan Bapa. Kami berdoa untuk yang sedang bergumul, untuk keluarganya bisa datang kemari, untuk relationship rumah tangga Bapa. Tuhan atas rumah tangga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami setiamu cukup buat umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita berkata, dan disembah lagi kita sekali. Kami bersilakan duduk. Haleluya. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Kita semua diberkati pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih buat firman-Nya pagi hari ini, Pak Petrus Haryono. Kami sangat diberkati. Dan juga selamat datang yang untuk pertama kali hadir di tempat ini. Kami senang sekali bisa beribadah bersama-sama. Yesus memberkati. Kayak semalam ya, sebelum tidur anak saya bilang, jadi doain ya, tidak kayak hari ini kan temanya iman ya, jadi saya selalu mendoain anak saya ajarin anak saya supaya bisa beriman juga. Jadi semalam atau gimana, jadi doain saya supaya hilang jendol-jendolannya di tangannya sebelah kanan. Udah saya doain. Tadi saya maupun itu sembuh nggak sembuh, tapi saya sudah iman. Jadi begitulah saksian sedikit pagi hari ini. Kita ada kebaktian CKI Penua Wolonggong yang akan diadakan tanggal 26 Agustus, jamnya jam 1
PM. Ibadah akan diadakan via online, GKI Jiray TV. Mari kita ikuti ibadah online ini and be blessed. Kita ada Kids Fair untuk tahun 2023 ini yang temanya I'm Precious. Tanggalnya tanggal 24 September, jamnya jam 2 siang, yang akan diadakan di tempat ini juga. Mari kita doakan dan support acara untuk anak-anak ini supaya menjadi berkat yang besar. Haleluya. Mari kita tibanya bawa offering. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana kami bisa berkumpul bersama-sama pagi hari yang indah ini yang sudah Kau ciptakan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu selalu melekat di hati kami. Berikan kami iman ya Bapa, iman yang 100% kepada. Terima kasih ya Pak. Terima kasih buat 1 minggu ini Engkau sudah menuntun setiap keluarga yang ada di tempat ini. Buat kesehatan yang sudah Kau berikan untuk kami, semuanya untuk makanan, shelter, financial yang sudah Kau berikan untuk kami. Terima kasih ya Pak. Saatnya kami akan memberi sembahan kami ya Pak. Sembahan 10-an terima kasih. Terima kasih ya Pak. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Penuh sukacita di dalam nama Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Seluruh rangkaian acara yang akan berlangsung beberapa saat ke depan. Kami doakan ibadah-ibadah, kami doakan komsel-komsel, kami doakan waktu-waktu berdoa bersama. Tuhan, Kau memberkati, Kau lawati dengan lawatan yang baru. Umat-Mu mendapatkan anak kesegaran yang baru senantiasa melalui firman-Mu. Beri kesukaan kepada kami menggali firman, belajar firman, membaca firman. Tuhan, itu melebihi dari segala sesuatu dari yang kami lakukan sehingga iman boleh bertumbuh di dalam Engkau. Doakan juga untuk Kids Fair, panitia yang sudah dibentuk, berikan sukacita yang besar. Beberapa hambatan, halangan yang harus dihadapi menjadi kesukaan bagi setiap para panitia sehingga semuanya boleh mengalami, ngecap, melihat kebaikan Tuhan. Bahkan kami rindu ada tuayan jiwa-jiwa, anak-anak kecil, anak-anak Sunday School, anak-anak muda, anak-anak remaja yang dijamah oleh Tuhan melalui acara yang ada. Tuhan, kami persembahkan dalam tangan-Mu, pembicara kami bawa di dalam tangan Tuhan, firman Tuhan kami bawa dalam tangan-Mu, game-game yang akan dibuat Tuhan, Kau juga memberkati semua kami dalam hikmatan akal budi yang datang daripada Tuhan. Dana yang dibutuhkan Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Hati kami bersyukur kepada-Mu pada siang ini. Tumpangkan tangan-Mu sekali lagi atas kami ketika kami berjalan pulang, baik yang di tempat ini maupun yang di luar sana yang sedang mengikuti akan online kami. Bapak Ibu
Bapak yang dikasih Tuhan, kedangkan tanganmu di hadapan Tuhan, pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya di dalam Roh Kudus memberkati hidupmu dan hidupku sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita dengan kuat berkata amin. Haleluya. Bagus, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian ya. Haleluya.